Ya, kita kali ini mengulas sebuah aplikasi e-learning berbasis web ya, dengan desain yang responsif dan kekinian. Aplikasi ini e-learning elektro. Kebetulan saya ada project yang membuat e-learning untuk mata pelajaran atau mata perkuliahan apapun itu ya tentang elektronika. Tapi sebenarnya ini bisa di custom ya, nggak hanya elektro saja, matematika mungkin bisa atau apapun lah. Kita akan masuk sebagai admin ya. Jadi usernya ini ada dua, user atau murid atau mahasiswa atau intinya yang menggunakan untuk belajar, sama admin, administrator atau TU atau dosen, guru gitu ya. Kita akan masuk sebagai admin dulu. Ya, jadi aplikasi ini udah dilengkapi dengan CAPTCHA ya. Jadi ini akan memverifikasi yang bisa menggunakan ini hanya manusia. Kita masuk. Di sini ada di menu admin ini ada manajemen mengelola user pelajaran. Pelajaran itu termasuk nanti di dalam pelajarannya itu ada materi dan soal evaluasi. Kemudian bisa melihat hasil evaluasi, bantuan ya. Bantuan ini seperti help dalam aplikasi pada umumnya untuk digunakan untuk mengisi ya sebagai referensi si pengguna atau si user untuk menggunakan aplikasi ini seperti apa, dan tentang ini si pemilik aplikasi ini bisa kalian edit terserah. Yang mempunyai aplikasi ini bisa kalian edit, bisa kalian klaim ini punya saya, seperti itu. Di sini kita masuk ke menu user. Kebetulan di sini usernya sudah saya tambahkan ya, nama saya sendiri dan saya ngarang lah, Ridwan Hanif. Di sini misalkan kalian menambah juga bisa. Nickname kalian mungkin Resta misalkan ya, full name-nya Rasta gitu deh. Ini emailnya ya, emailnya jangan sampai nggak diisi, karena email ini digunakan untuk login email dan password. Di sini nggak ada password ya, passwordnya setelah di save. Ini jangan lupa ya, role-nya ya sebagai user. Setelah di save, di sini passwordnya akan set default, yaitu coba lagi passwordnya. Seperti itu ya. Jadi setelah kita menambahkan si user ini ya, pengguna, langkah selanjutnya adalah kita menambahkan data pelajarannya. Data pelajarannya kebetulan sudah saya tambahkan elektronika dan pemrograman, atau mungkin tambahkan lagi boleh apa ya, robotik mungkin ya, robotika atau Mirasantika mungkin. Di sini silabusnya ya. Jadi setiap mata pelajaran kan pasti ada silabusnya, perkenalannya. Silabus mata pelajaran Mirasantika. Boleh. Ya, habis itu di sini bisa kita isi materinya ya, materi-materinya, tapi sebelum kita mengisi materi, kita mappingin dulu ya, kita mapping usernya. Jadi di sini udah setiap user, misalkan kalian akan pisahkan si Andi ini hanya bisa mengakses elektronika saja atau mengakses materi pemrograman saja bisa ya. Di sini elektronika set. Nah, itu. Kemudian si Ridwan kita akan set. Jadi si Ridwan ini hanya bisa mengakses materi pemrograman aja juga bisa, atau dua atau semuanya juga bisa. Jadi nanti di set aja di sini ya, ditambahkan haknya. Nih, bisa. Ya, jadi habis kita tambah pelajarannya, kita mapping dulu usernya di pelajaran itu, siapa saja yang bisa mengakses pelajaran itu. Kemudian kita isi materinya ya, kita isi materi elektronika. Ini mungkin tahap yang
agak tricky, yang agak susah. Ini ada is parent, parent, subject, dan sort ya. Kalau ini pertama, biasanya kan materi elektronika itu di dalamnya itu ada bab-babnya ya, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Nah, setiap bab itu adalah parent. Is parent, maka dia yes. Bab 1 isinya adalah misalkan dasar elektronika. Sort di sini adalah urutan. Nanti ketika ditampilkan daftar isinya, ini urutan keberapa. Iya, seperti itu ya. Ini urutan, misalkan saya kasih ke 1 gitu. Saya tambahkan lagi is parent yes, karena saya mau menambahkan bab 2 dasar elektronika lanjut, seperti itu. Sort ya, tadi udah 1 urutannya, sekarang 2 ya. Ya, seperti itu. Bab 3 boleh tambahkan lagi parent yes. Kalau parent yes ini nggak usah diisi ya. Subjeknya bab 3 biasanya apa ya? Materi apa ya? Materi pengkabelan mungkin ya, nggak tahu saya. Kabelan, sorting 3. Terus nah, di setiap bab-bab ini juga ada namanya subbab ya. Biasanya kan 1.1, 1.2 itu subbab kedua. Bisa ditambahkan, bisa. Coba kita tambahkan. Is parent, maka dia no ya, karena kan sudah ada, dia menginduk di bab 1. Kemudian parent ID-nya, bentar, saya isi dulu. Jadi harus setelah di itu sering-sering di refresh aja ya, mungkin datanya belum sinkron atau apa ya. Tadi saya akan menambahkan subbab 1.1. Is parent-nya maka no ya, parent-nya kita menginduk di dasar elektronika. Subjeknya 1.1 dasar elektronika 1 A mungkin ya, A gitu ya. Sorting 1, save. Saya tambahkan lagi is parent no, bab 1 elektronika, subjeknya 1.2 dasar elektronika B gitu ya. Saya sortingnya kasih 2 seperti itu ya, dan seterusnya bab-bab yang lain juga sama. Kemudian di setiap bab ini kalian bisa isi materinya bisa diisi ya di sini. Jadi nanti materi ini yang akan dilihat oleh si user atau si pengguna untuk belajar. Di sini formatnya seperti Microsoft Word, kalian boleh kopas dari ebook atau mungkin apapun kalian bisa buat semenarik mungkin. Di sini sudah disediakan, misalkan ingin ditambahkan gambarnya atau videonya ya. Ini ada video dari YouTube mungkin atau apapun bisa. Materi 1, materi elektronika, lalu misalkan ya, simpan, bisa. Terus juga materi-materi yang lain ya, misalkan bab 2 mau diisi materinya juga bisa. Isi materi iya sama ya, ini boleh kalian tambahkan gambar, misalkan ya, saya contohkan aja ya, gambar misalkan ini gambar. Ya, akan tampil gambarnya di sini. Jadi udah kayak Microsoft Word ya. Atau video pun kalian bisa tambahkan di situ. Materi 2. Kita save ya. Kemudian yang lain juga sama ya, bisa ditambahkan seperti itu ya. Misalkan ini, misalkan video ya, video YouTube lah. Yuk, kita cari salah satu aja linknya.
untuk kita tambahkan di aplikasi e-learning itu ya. Ini misalkan kita copy linknya, kemudian kita tambahkan ya materi 3, kita tambahkan video ya, biar lebih interaktif. Save. Nah, di sini ada lah kan, ada videonya. Nanti si user bisa dia bisa belajar, bisa membaca, dan dia juga bisa ngeplay video ini. Kita simpan. Seterusnya sama ya, termasuk di bab subbab 1, subbab 2 juga sama seperti itu. Kemudian di setiap materi ini juga ada evaluasi, soal evaluasi. Biasanya kan di setiap bab 1 itu ada soal ulangan atau apalah itu di situ ya. Di sini ada soal evaluasi, kita bisa isi di sini. Kebetulan sudah saya isi ya, soal-soal singkat lah ya, misalkan seperti ini. Ini soalnya, jawaban 1 tambah 2 adalah jawaban A, A5, B 9, C 8. Kuncinya di sini disematkan ya. Yang benar itu apa? Antara A sampai D. Ini kuncinya misalnya yang benar D, tulis saja di sini. D gitu. Dan kalian tambah semua sesuai yang kalian butuhkan di sini. Setiap di setiap materi, di setiap babnya ada evaluasi yang bisa kalian isi sendiri seperti itu ya. Kemudian menu ini adalah hasil evaluasi. Hasil evaluasi adalah ketika si user sudah mengisi evaluasinya ya di halaman user, hasilnya akan terlihat di sini ya. Mata pelajarannya apa, materinya apa, siapa, dan skornya berapa nilainya. Seperti itu. Kemudian di sini ada bantuan. Nah, bantuan kalian bisa, si administrator bisa memberikan beberapa referensi bantuan ya. Di sini bisa ditambahkan sendiri. Subjeknya apa dan isinya apa, bisa ditambahkan sendiri. Dan ini adalah tentang menu tentang ini adalah terserah kalian mau memberikan mengklaim aplikasi ini dibuat oleh saya dan siapa seperti itu ya. Boleh sekali. Ini adalah halaman admin ya. Admin. Kemudian setelah ini kita akan berpindah halaman user. Ya, ini adalah halaman user. Saya coba login menggunakan user Andi tadi ya. Passwordnya coba lagi. Ya, di sini si Andi hanya bisa melihat materi elektronika. Yang pertama tadi kan sudah di mapping, si Andi hanya bisa mengakses elektronika. Di sini juga ada tentang tentang itu. Nah, kan tentang itu bisa dirubah-rubah dinamis dari halaman administrator, dan keluar ini logout ya. Jadi kembali ke halaman yang awal. Seperti itu. Ini aplikasi misalkan kita besarkan, jadi tampilannya jadi seperti ini ya, responsif. Ya, tapi memang ini saya khususkan, saya buat untuk yang pengguna itu menggunakan mobile, jadi lebih bagus tampilannya. Karena saya sudah khususkan ini kompatibel di layar mobile. Kita masuk di materi elektronika. Kemudian kita bisa lihat silabusnya apa. Silabusnya bisa diisi di sisi admin yang tadi ya, di bagian menu pelajaran. Kemudian di sini ada materi, evaluasi, bantuan. Bantuan si user itu bisa mencari di sini untuk dilihat. Seperti ini ya. Ini untuk bantuan. Kemudian tadi untuk evaluasi. Untuk evaluasi tadi kebetulan ini ya, di elektronika ini bab 1 ya, dasar elektronika ya seperti ini ya soalnya ya, lebih bagus tampilannya.
1 tambah 2 kita bisa jawab 3 atau apapun, kita bisa isi nanti ya. Oke, kita akan coba nanti, kita masuk ke materi dulu. Kita masuk ke materi, kita lihat daftar isinya dulu ya. Bisa dilihat daftar isinya ya. Jadi ini bab 1, bab 2, bab 3 pengurutannya adalah berdasarkan sort yang tadi diisi ya. Sort itu ada di sini, data pelajaran, materi. Nah, ini kan di sini kita ada sort ya. Ini sort itu apa? Mungkin teman-teman bingung ya. Sort itu adalah untuk mengurutkan ketika si siswa atau si user membuka halaman daftar isi di sini. Kita langsung masuk ke materinya ya, bab 1, bab 2 dan bab 3. Kita masuk ke bab 1. Ya. Di sini modelnya adalah next dan bref. Ini bab 1. Dasar elektronika, ini adalah materinya, misalkan banyak isiannya ataupun itu semuanya tertuang di sini. Ketika akan melanjutkan ke bab subbab atau bab berikutnya, kita tinggal pencet tombol next, atau jika akan mengulang di sebelumnya, kita tinggal pencet tombol pref, seperti itu. Ya, seperti itu ya. Di sini kira-kira ya hanya seperti ini. Kita bisa lihat di bab elektronika lanjut. Nah, bab elektronika lanjut kebetulan sudah ada gambarnya yang tadi ya. Ini gambarnya kebesaran ya. Mungkin nanti di sisi admin bisa disetting ya. Tadi kan gambar bisa disetting width dan height-nya ya, lebar dan tingginya berapa supaya lebih responsif, lebih bagus kelihatannya. Bisa kita next ya. Ya, kemudian yang terakhir adalah yang kita coba mengisikan materi dengan video ya. Seperti apa hasilnya? Kita tadi mengisikan pada bab 3 pengkabelan. Dan tampil ya di sini ya, bisa. Cuman memang ini kurang responsif ya. Nanti dimohon admin supaya misalkan mau mengisi materi misalkan berupa media, entah itu gambar atau video, tolong lebar, tinggi dan lebarnya supaya disesuaikan. Ya, ini kan hanya contoh ya tadi ya, seperti ini ya. Kita bisa play di sini, mungkin ditambahkan di bawahnya beberapa deskripsi penjelasan. Seperti itu ya. Ini untuk materinya ya, materi learningnya, media pembelajarannya. Kemudian kita berlanjut ke evaluasi. Tadi kebetulan yang udah diisi adalah bab 1 ya, dasar elektronika. Nah, kita bisa menjawab di sini ya, 1 tambah 2 3, 1 tambah 5 6 ya. Kita coba salahkan 1 ya. Jawaban 10 tambah 2 adalah, ini kan 12 menurut saya ya. Kita salahkan, kita jawab B. Kirim jawaban. Ya, data evaluasi berhasil. Kita coba lihat di halaman administrator ya. Hasil evaluasinya apakah sudah ke-record atau belum? Ya, ternyata ter-record ya. Mata pelajaran elektronika, materinya bab 1 dasar elektronika, usernya adalah si Andi Resta. Kemudian skornya di sini 67 ya. Jadi dari 3 soal dia salah satu, jadi skornya dia 67 ya. Seperti itu. Jadi ini adalah aplikasi e-learning berbasis web. Kita bisa manfaatkan ini ya. Ini contohnya di soal elektro, kita bisa terapkan di beberapa materi-materi atau pelajaran-pelajaran yang lain ya. Seperti itu ya. Sekian dan terima kasih.